Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang senangnya belajar Al-Quran. Ayo, siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Membaca Al-Quran dinilai oleh ibadah oleh Allah loh. Oleh sebab itu, mari kita belajar membaca, menulis, dan memahami kandungan Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga akan membawa kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ayat Al-Quran atau surat yang kita pelajari yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 2-3. Siapa yang tahu apa itu surat Al-Maidah? Al-Maidah merupakan nama surah di dalam Al-Quran yang berarti hidangan. Surat Al-Maidah juga dilambangkan dengan Al-Uqud berarti perjanjian-perjanjian, dan Al-Munqidh yang berarti menyelamatkan. Surat Al-Maidah merupakan urutan surah yang kelima di dalam Al-Quran dan terdiri dari 120 ayat. Surat ini termasuk dari golongan surah Madaniyah. Yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 2. Membaca surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Menghafal surah Al-Maidah. Menghafal surah Al-Maidah ayat 2 dapat dilakukan dengan cara menghafal bagian-bagian dari ayat tersebut terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menghafal secara keseluruhan. Hafalkanlah bagian-bagian surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini. Guru kasih contoh ya. Bagian yang pertama. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Lalu bagian kedua. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bagian ketiga. Wattaqullah. Dan bagian keempat. Innallaha syadidul 'iqab. Mengartikan surah Al-Maidah ayat 2. Perhatikan dan hafalkan mufradat berikut ini ya, untuk memudahkan kita dalam mengartikan atau menerjemahkan surah Al-Maidah ayat 2. Wa artinya dan, ta'awan tolong menolong, al-birri kebaikan, wa taqwa takwa, la jangan, al-ismi perbuatan dosa, al-udwan permusuhan, dan syadidul iqab siksaan yang berat.
Berdasarkan mufradat di atas, potongan surah Al-Maidah ayat 2 dapat diterjemahkan sebagai berikut. Terjemahannya yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Menulis surah Al-Maidah ayat 2. Menulis surat Al-Maidah ayat 2 atau tulisan Arab harus dilakukan dengan sangat teliti supaya tidak ada huruf yang tertinggal dan harokat yang salah juga. Apabila hal itu terjadi, maka akan merubah arti dari ayat tersebut. Lalu asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ini berkenaan dengan seorang Ibnu Jarir yang mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Hatam datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya. Lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi Muhammad, lalu bersyahadat dan masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad itu bersabda pada orang-orang yang berada di sekitarnya, sesungguhnya ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia murtad dari agama Islam. Tatkala para sahabat dan kaum muhajirin dan ansor bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegah, kemudian Allah menurunkan surah ini, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Kemudian para sahabat mengurungkan niatnya. Pesan pokok surah Al-Maidah ayat 2. Yang pertama yaitu pentingnya sikap tolong-menolong dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting kita untuk bersikap tolong-menolong dalam kebaikan, jangan sampai tolong-menolong dalam keburukan. Yang kedua yaitu, jika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka akan dibalas dengan azab yang sangat pedih. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah, jangan yang dilarang. Yang kedua yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Membaca surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Menghafal surah Al-Maidah ayat 3. Hafalkanlah bagian-bagian dari surah Al-Maidah ayat 3 berikut ini, kemudian dilanjutkan dengan menghafal secara keseluruhan dari ayat tersebut.
Bu Guru kasih contoh ya. Bagian pertama. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Bagian kedua. والمنخنقة والموقوذة والمتردية. Bagian ketiga. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Bagian keempat. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Bagian kelima. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. Bagian keenam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bagian ketujuh. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Mengartikan surah Al-Maidah ayat 3. Perhatikan dan hafalkan mufradat ini untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 3. Wan natihatu, yang ditandu. Akalas sabu'u, diterkam binatang buas. Ma zakaitum, yang disembelih. Nubiha ala, disembelih untuk. An-nusubi, berhala. Wa antasmaqsimu, dan diharamkan bagimu mengundi nasib. Al-yawma ya'isa, pada hari ini. Allazina kafaru, orang-orang kafir. Fala takhshawhum, janganlah takut mereka. Al-islam dina, Islam agamamu. Faman yafturra, barang siapa terpaksa. Makhmaswatin, terpaksa. Hurrimat, diharamkan. Alaikum, bagimu. Al-maitatu, bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinziri, daging babi. Wama uhilla liwairillahi bih, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Wal munkhaniqatu, yang tercekik. Wal mawqudatu, yang terpukul. Wal mutaraddiyatu, yang jatuh. Wakhshawun, takut pada Allah. Al-yawma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan. Lakum dinakum, untukmu agamamu. Mutajanifin, pelanggaran. Li'ithmin, tanpa sengaja berbuat dosa. Fa'inallah, maka sesungguhnya Allah. Ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Wa atmamtu, dan kucukupkan. Alaikum, kepadamu. Ni'mati, ni'matku, dan waraditu lakum, dan kuridoi untukmu. Terjemahannya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu,
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menulis surat Al-Maidah. Sarilah surat Al-Maidah ayat 3 ini ke dalam buku tulismu dengan menggunakan tulisan Arab yang baik dan benar. Asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 3. Diturunkan ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang bernama Hibban sedang memasak daging bangkai. Maka Allah menurunkan surat Al-Maidah ini tentang haramnya bangkai. Pesan pokok dari surat Al-Maidah ayat 3 itu jenis makanan yang diharapkan oleh Allah untuk dikonsumsi dengan berbagai penyebabnya. Surat yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Siapa yang tahu apa itu surat Al-Hujurat? Ayo. Surat Al-Hujurat merupakan urutan surah ke-49 yang terdiri dari 18 ayat. Surat ini termasuk golongan surah Madaniyah. Al-Hujurat artinya bilik-bilik atau kamar. Yang pertama yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Membaca surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Menghafal surah Al-Hujurat ayat 12. Bu Guru kasih contoh ya. Bagian pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Bagian kedua. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Bagian ketiga. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Bagian keempat. Innallaha tawwabur rahim. Menulis surah Al-Hujurat ayat 12. Sandilah surat Al-Hujurat 12 ini ke buku tulismu dengan menggunakan tulisan Arab yang baik dan benar. Mengartikan surah Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan dan hafalkan mufradat ini ya, untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan surah Al-Hujurat ayat 12. Ayyakulah memakan, lahmu daging, akhihi maitan saudaranya yang telah mati. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah tawwabun maha penerima taubat, rahim maha penyayang. Tajtanibu jauhilah katsiran minadh-dhanni banyak berprasangka, ba'dha sebagian, ismun dosa, dan
wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari, wala yaghtab, dan jangan menggunjing, ba'dukum ba'dhan, sebagian lainnya, ayuhibbu ahadukum, adakah seseorang yang suka. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu rasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu surat ini diturunkan karena kisah Salman Al-Farisi yang memakan. Kemudian ia tidur lalu mendengkur dan orang-orang membicarakannya. Dan yang kedua yaitu dari kisah dua orang laki yang menggunjing dan berburuk sangka pada Usmamah bin Zaid. Pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, dilarang berprasangka buruk kepada orang lain karena merupakan perbuatan dosa yang mendatangkan dosa. Jadi jagalah lisan kamu untuk berprasangka buruk pada orang lain. Lebih baik berprasangka baik kepada orang lain atau husnuzon. Yang kedua, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain sehingga melupakan kesalahan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita mencari kesalahan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Apakah kita punya salah pada orang lain? Apakah kita punya dosa? Kalau orang lain, biar sudah, jangan mencari-cari kesalahannya. Yang ketiga, dilarang menggunjing atau membicarakan aib dan keburukan orang lain, karena semua itu diibaratkan seperti kita memakai daging teman sendiri. Jadi jangan sampai menggunjing atau membicarakan aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, anjuran untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan segera bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Hafalkanlah bagian-bagian dari surat Al-Hujurat ayat 14 di bawah ini dengan baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal secara utuh. Guru kasih contoh ya. Bagian pertama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Bagian kedua. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagian ketiga. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bagian keempat.
Innallaha alimun khabir. Menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Saminlah surat Al-Hujurat ayat 13 ini ke buku tulismu dengan menggunakan tulisan Arab yang baik dan benar. Mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan dan hafalkan mufradat ini ya untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unta, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, paling bertakwa, alaimun khabir, maha mengetahui, maha meneliti. Terjemahannya yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha meneliti. Asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu diturunkan surat ini ketika peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah oleh kaum muslim. Rasulullah memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Lalu beberapa orang ada yang mengatakan bahwa Bilal itu tidak pantas berada di atas Ka'bah karena budak hitam, kecil, kayak gitu. Sesungguhnya turunlah ayat ini sebagai penegas bahwa kedudukan semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, tujuan diciptakannya manusia dari berbagai jenis kelamin, suku, agama, ras, warna kulit, dan bangsa agar saling mengenal. Jadi apapun itu jenis kelaminnya, entah itu perempuan maupun laki-laki, apapun suku, agama, ras, dan warna kulitnya dan bangsanya, tetap kita harus saling mengenal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada semua manusia untuk saling mengenal, hormat menghormati, sayang menyayangi, serta menyambung hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan komunikasi. Jadi tidak ada yang membedakan. Kita semua adalah sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah sudah selesai materi kita. Terima kasih untuk semuanya. Semangat ya untuk belajarnya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.